Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 5 macam. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Yang kedua uji autokorelasi. Yang ketiga uji heteroskedastisitas. Yang keempat uji normalitas. Dan yang kelima uji linearitas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dua uji multikol dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas ini berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen. Nah, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Nah, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Nah, sedangkan variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sama variabel independen sama dengan 0. Nah, mengapa model regresi linear harus lolos dari uji asumsi klasik multikolinearitas? Karena jika terjadi multikol yang sempurna, maka koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga besarnya. Nah, jika terjadi multikol linearitas yang tidak sempurna, meskipun koefisien regresi dapat ditentukan, akan tetapi memiliki standar error yang positif. Ada beberapa penyebab terjadinya multikolinearitas. Ini menurut Imam Ghazali. Metode pengumpulan data yang digunakan ini yang pertama. Misalnya beberapa sampel mempunyai kolinearitas yang tinggi sehingga tidak dapat diisolasi pengaruh individualnya terhadap Y. Yang kedua, adanya constraint pada model atau populasi yang dijadikan sampel. Misalnya pada regresi pengaruh income X1 dan ukuran besar rumah ini X2 terhadap konsumsi listrik ini Y. Nah, di sini terdapat kendala pada populasi, yaitu keluarga dengan income tinggi umumnya memiliki rumah yang besar dibandingkan dengan keluarga yang income-nya rendah. Yang ketiga, model spesifikasi. Nah, misalnya dengan menambahkan variabel polinomial dalam model regresi ketika range variabel X kecil. Kemudian yang keempat, over determined model. Hal ini terjadi ketika model regresi memiliki jumlah variabel independen yang lebih besar daripada jumlah observasi. Baik, kita praktekkan langsung untuk uji multikolinearitas ini. Terlebih dahulu kita buka datanya, file, kemudian open data. Pada file tipenya saya ganti Excel. Data yang kita gunakan employee dan open. Oke. Ini data yang akan kita gunakan. Data sudah ready. Sekarang kita lakukan analisis ya. Analyze, kemudian regresi. Kita pilih linear. Pada dependent ini isikan salary atau gaji. Pada independen isikan eduk, kemudian sell begin dan profit. Nah, pada method ini pilih enter. Kemudian kita centang atau kita klik statistik. Kemudian kita centang estimate, model fit, kemudian
part and partial korelasi, kemudian collinearity diagnosis, kemudian covariant metric ya. Setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, sekarang sudah keluar outputnya, kita interpretasikan satu persatu. Kita lihat pada model summary. Nah, dari output ini kita lihat bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,802. Jadi kalau dikalikan 100 maka hasilnya 80,2%. Nah, sedangkan semua variabel independen ini mulai dari Saalbegin ya, kita lihat nilai ini di koefisien. Jadi semua variabel independen mulai dari Saalbegin, kemudian Eduk dan Provec ini hasilnya signifikasinya ini semuanya signifikan ya. Semuanya signifikan dia. Karena nilai signifikasinya di bawah 0,05 ya. Oleh karena R-square-nya ini tinggi ya, R-square-nya tinggi 80,2% ya. Dan semua variabel independennya tadi signifikan ya, semuanya ini signifikan ini ya. Maka tidak ada indikasi terjadinya multikolinearitas antar variabel independen. Kemudian kita lihat pada koefisien korelasinya ini ya. Nah, berdasarkan pada output tersebut metrik korelasinya itu Peierls-Weyr korelasi antar Saalbegin dan Eduk itu sebesar Saalbegin dan Eduk sebesar minus 0,667. Nah, korelasi antara Saalbegin dan Provec ini sebesar minus 0,274. Nah, korelasi antara Eduk dan Provec ini sebesar 0,363. Tidak terdapat pairwise korelasi antar variabel independen yang tinggi di atas 0,80. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Nah, berikutnya kita lihat pada koefisien ini. Nah, nilai R-square keseluruhan model cukup tinggi tadi berapa besar? Sebesar 80,2%. Sedangkan nilai partial korelasi berkisar masing-masing berapa? Korelasinya ini berkisar korelasi ini kita lihat pada parsialnya ini mulai dari 0,803, 0,197 dan minus 0,209 ya. Nah, oleh karena nilai parsial korelasi juga tinggi ya, maka tidak ada indikasi terjadinya multikolinearitas. Kemudian kita lihat pada tabel collinearity diagnosis. Nah, berdasarkan nilai dari kondisi indeks ya, kondisi indeks ini yang berkisar antara 1 sampai 15 ya, 15,892. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas moderat sampai kuat. Nah, nilai condition index atau CI ini antara 10 sampai 30. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas yang kuat. Nah, kita kembali lagi ke koefisien. Nah, berdasarkan pada nilai toleransi FIF, kita lihat pada nilai FIF ini ya. Nah, terlihat bahwa tidak ada nilai toleransi di bawah 0,10
rata-rata di atas 1 ya. Nah, nilai toleransi berkisar antara berapa? Nilai toleransinya 0,520 sampai 0,866 begitu ya. Nah, begitu juga dengan nilai FIF-nya ya. Nilai FIF itu di atas 10 ya. Berkisar antara 1,154 sampai dengan 1,923. Nah, jadi sekali lagi terbukti tidak ada multikolinearitas yang serius. Nah, ada beberapa cara untuk mengobati jika terjadi multikolinearitas. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengkombinasi antar data. Jadi data cross section dan time series ini dikombinasi. Yang kedua, mengeluarkan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dan model regresi dan identifikasi variabel independen lainnya untuk membantu prediksi. Yang ketiga, transformasi variabel. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta. Kemudian berikutnya yang keempat adalah menambah data. Yang kelima, merubah model menjadi analisis path atau jalur moderating regression. Kemudian yang terakhir, gunakan metode analisis yang lebih canggih seperti Bayesian regression atau dalam kasus-kasus rate regression. Kemudian kita beranjak ke yang kedua, yaitu uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, autokorelasi adalah korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam data runtut waktu atau time series, atau ruang, seperti dalam data cross section. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Ada beberapa penyebab terjadinya autokorelasi. Yang pertama adalah spesifikasi yang bias. Jadi kesalahan milih variabel dan model regresi. Yang kedua adalah lags. Dan yang ketiga adalah karena manipulasi data. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Nah, yang pertama adalah uji dengan durbin Watson atau DW test. Yang kedua, uji Legret multiple atau LM test. Yang ketiga, dengan uji Key, Bock, Peirce, dan Ljung-Bock. Dan yang keempat, dengan run test. Oke, kita praktekkan satu persatu. Yang pertama, kita dengan menggunakan uji durbin Watson. Nah, durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autokorelasi. Dengan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Nah, hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi, kemudian HA ada autokorelasi. Nah, ada beberapa tabel untuk pengambilan keputusan, nanti silakan dibaca di PPT ya. Sudah saya tampilkan di situ dalam PPT. Nah, langkah-langkah kita gunakan yang pertama, tadi kan datanya sudah masuk tuh di SPSS ini, berarti kita tinggal melanjutkan aja ya dengan analisis kemudian regresi ya, regresi linear. Nah, karena ini datanya sudah masuk, tinggal kita pilih statistik ya. Nah, statistik kita centang ini estimate, kemudian model fit. Ini kita hilangkan centangnya. Kita centang di sini durbin Watson ya. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah,
Nah, kita lihat pada nilai model summary-nya. Di sini ada nilai Durbin-Watson. Nah, nilai Durbin-Watson ini sebesar 1,832, ya kan? Nah, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan kepercayaan 95% atau alfanya 5% atau 0,05. Independen kita adalah 3, maka gunakan yang 3 ini ya. 3, K sama dengan 3. Di sini ada nilai DL dan DU. DL turbin low atau batas bawah, kemudian turbin upper atau batas atas. Kita lihat di sini, kemudian turun ke bawah, terus sampel kita jumlahnya 200. Nah, kita lihat di sini jumlah 200 berarti nilai DL-nya adalah 1,7382 dan nilai DU-nya 1,7990 ya. Nah, kemudian kita akan bandingkan nilainya tersebut ya. Sekarang kita lihat tabel yang kita buat ya. Variabel independennya 3. N ini merupakan jumlah sampel yang kita gunakan. DL ini batas bawah dari tabel DW, kemudian DU ini dari tabel DW juga. Kemudian 4 minus DL. Jadi 4 dikurang 1,738. Maka hasilnya 2,262. Kemudian 4 minus DU. Jadi 4 dikurang 1,799. Jadi ketemu 2,201. Nah, DW ini dari dari output SPSS ya 1,832. Oleh karena nilai Durbin-Watson ini sebesar 1,832 lebih besar daripada DU ya, lebih besar daripada DU sebesar 1,799 dan kurang dari 4 minus DU. Jadi kurang dari ini, di bawahnya masih di bawahnya 2,201. Maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi ya, positif ya atau negatif. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. Nah, begitu guys untuk uji Durbin-Watson ya. Sekarang kita gunakan uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, LM test ini digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini lebih tepat digunakan dibandingkan dengan uji DW, terutama sampel yang digunakan relatif besar dan derajat korelasi lebih dari 1. Nah, uji LM akan menghasilkan statistik Brown-Godfrey, meregres variabel pengganggu atau residual, UT menggunakan autoregressive model dengan kode P. Nah, cara mendeteksinya ya, langsung saja kita praktekkan cara-caranya. Open data, kita ganti Excel. Data yang kita gunakan adalah data time series. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Kemudian klik OK. Oke, kita open dulu. Ini ada di saya besarkan. Nah, data ini sudah ready untuk kita analisis. Jadi yang pertama kita regresikan dulu. Analyze, kemudian regresi, kemudian linear ya. Nah,
Pada dependent ini isikan LMSCR ya. Kemudian pada independent ini isikan LGDPR ya. Kemudian R dan RF. Nah, kemudian kita pilih statistik, kita pilih centang estimate, kemudian kita centang Durbin Watson, kemudian klik continue, lalu OK. Ya. Nah, setelah itu kita lihat nilainya ya. Nilai ini akan kita interpretasikan satu per satu. Yang pertama kita lihat dari model summary ya. Nah, dari tampilan output SPSS di samping ini dapat kita lihat besarnya adjust R square itu sebesar 0,951. Jadi kalau dikalikan 100 maka hasilnya 95,1%. Nah, variasi LN atau permintaan uang ya. Permintaan uang atau LMSCR yang dapat dijelaskan oleh variasi 3 variabel ya. 3 variabel independen, jadi LN gross domestic product, kemudian LGDPR, tingkat suku bunga dalam negeri atau R, dan tingkat suku bunga luar negeri atau RF. Sedangkan sisanya sebesar 4,9% dijelaskan oleh sebab lain di luar model. Nah, 49% ini hasil dari 100 dikurang 95,1% ya. Kemudian kita lihat pada uji atau di tabel ANOVA. Nah, di uji ANOVA ini atau F-test ya, F-test ini didapat F hitung itu sebesar 348,468. Nah, dengan tingkat probabilitas 0,000 ya, atau signifikan. Karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi LMSCR, atau dapat dikatakan bahwa LGDPR, R dan RF secara bersama-sama berpengaruh terhadap LMSCR. Kemudian kita lihat pada uji T ya, di sini pada koefisien. Dari uji T kita lihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel tingkat suku bunga luar negeri atau RF ya. RF ini berapa? Tidak berpengaruh terhadap LMSCR. Dia signifikasinya berapa? 0,347. Dia di atas 0,05. Kemudian variabel LGDPR dan R berpengaruh signifikan terhadap LMSCR. Nah, masing-masing tingkat probabilitasnya 0,00 dan 0,034. Kemudian kita lihat pada tabel ini, model summary-nya lagi ya. Nah, uji Durbin Watson memberikan nilai DW sebesar 0,925. Nilai ini kita akan bandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi N sama dengan 55, jumlah variabel independennya K3, jumlah independennya adalah 3, tingkat signifikasinya 0,05. Maka didapat nilai DL sebesar 1,45 dan nilai DU sebesar 1,68. Oleh karena nilai Durbin Watsonnya ini berada di bawah DL sama dengan 1,45 dan di atas 0, maka dari tabel keputusan H0
yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi positif. Nah, berikutnya kita akan uji dengan cara yang kedua. Jadi pilihannya kedua, jadi uji autokorelasi dengan LM test ya, atau Bruns-Godfrey test. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah masukkan datanya, berarti kita tinggal melanjutkan saja ya. Analyze, kemudian regresi linear ya. Kemudian pada save, ini yang lain yang lain ini tidak diaktifkan nggak masalah ya. Karena kita hanya butuh yang ini saja, residual. Jadi kita membentuk variabel baru ya, atau mengaktifkan unstandardized residual ya. Kemudian setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, kita lihat pada ini pada data kita ya. Nah, di sini sudah muncul res 1, residual 1 ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membentuk ya variabel lag ya, residual UT1, kemudian UT2 dan seterusnya. Dengan cara kita transform terlebih dahulu ya. Kita transform datanya ya. Kita klik ini ya, transform, kemudian compute variable. Nah, di sini sudah muncul ada pilihan ya. Ada pilihan target variable. Target variable ini kita isikan res 2 ya. Kemudian pada function group ini kita pilih all, klik all, kemudian pilih yang lag, LAG ya. LAG 1. Nah, kemudian ini kan tandanya tuh. Nah, sekarang kita masukkan tandanya ini di unstandardized residual atau res 1. Nah, ya kan? Kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat pada data kita sudah muncul atau belum ya. Nah, ini sudah muncul ya. Res 2, ya kan? Tadi res 1, sekarang ada res 2. Nah, kemudian berikutnya kita akan meregresikan ya. Kita regresikan variabel yang baru tadi ya. Jadi analyze, kemudian regresi linear. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, pada dependent ini isikan unstandardized residual atau res 1 ya. Kemudian pada dependent ini isikan LGDPR, kemudian R, RF, dan juga res 2 ya, yang tadi kita bentuk. Nah, setelah itu, setelah ini sudah kita masukkan ya, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat pada tampilan koefisien ya. Kita lihat pada koefisien. Nah, dari output tersebut menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual res 2 ini yang sudah kita lag yang tadi ya. Ini kita lihat bahwa output SPSS ini menunjukkan koefisien parameter untuk residual lag atau res 2 ya, memberikan probabilitas signifikan ya sebesar 0,000. Ya, hal ini menunjukkan indikasi adanya autokorelasi tingkat 1 ya. Sesuai dengan uji DW
yang juga menyatakan adanya autokorelasi. Nah, ini cara yang kedua. Berikutnya, kita gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan uji statistik Key, Bock, Pearce, and Ljungbock. Nah, uji Bock Pearce ini digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2 atau by default SPSS. Jadi menguji sampai lag 16. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian kita pilih forecasting, ya. Setelah itu kita pilih submenu autokorelasi. Forecasting, kemudian kita pilih autokorelasi. Nah, berikutnya pada variabel ini kita masukkan res 1 tadi, residual 1 ya. Res 1. Oke. Nah, kemudian kita pilih autokorelasi ini ya. Ya, kita centang autokorelasi. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat pada nilai autokorelasi ini guys ya. Nah, hasil statistik Ljungbock jelas ini bahwa 16 ternyata semuanya signifikan. Jadi 16 ini semuanya signifikan ya. Nah, kriteria ini ada atau tidaknya autokorelasi adalah jika jumlah lag yang signifikan lebih dari 2, maka dikatakan terjadi autokorelasi. Jika lag yang signifikan 2 atau kurang dari 2, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Nah, dari hasil uji Ljungbock juga konsisten dengan uji Duffy-Mathson maupun uji Browns-Godfrey. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan uji dengan yang keempat, cara yang keempat, dengan run test. Nah, run test ini sebagai sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat juga digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Random ya, bukan random, tapi random. Nah, run test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak, atau sistematis. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan cara yang keempat atau dengan run test. Karena datanya sudah ready, sekarang kita tinggal menganalisis saja. Analyze ya. Kemudian kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih run. Oke, berikutnya kita masukkan unstandarized ini ke dalam test variable list. Kemudian centang cut point ini yang median. Lalu klik OK. Nah, kita interpretasikan dari output run test tersebut. Nah, dari output ini dapat kita lihat bahwa nilai tes sebesar minus 0,01309 ya. Dengan probabilitas signifikasinya 0,000 ya. Nah, signifikan pada 0,05. Karena nilai signifikasinya ini probabilitasnya di bawah 0,05 begitu ya. Nah, yang berarti hipotesis 0 ditolak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Oke, itu penjelasan dari
cara yang keempat atau dengan rantes ya. Nah, berikutnya cara pengobatan autokorelasi. Nah, yang pertama, tentukan apakah autokorelasi yang terjadi merupakan pure autokorelasi dan bukan karena kesalahan spesifikasi model regresi. Nah, pola residual dapat terjadi karena adanya kesalahan spesifikasi model, yaitu ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model, atau dapat juga karena bentuk fungsi persamaan regresi yang tidak benar. Nah, yang kedua, jika yang terjadi adalah pure autokorelasi, maka solusi untuk autokorelasi adalah dengan mentransformasi model awal menjadi model difference. Oke, itu ya guys, pengobatan autokorelasi. Tentunya ada step by step untuk pengobatan tersebut. Oke. Mungkin itu penjelasan dari pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih uji asumsi klasik ya. Oke, itu saya kira billahi fi sabil haq, fastabihul kharat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.